Oke baik Pak, perkenalkan nama saya Aldi Herdiansah, NIM 2020 65016, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tiga contoh soal pada materi pertemuan 3 yang telah Bapak berikan di Google Classroom, yaitu mengenai tentang kinematika 2 dimension tentang vektor. Oke, soal yang pertama adalah pengangkut surat pedesaan meninggalkan kantor pos dan berkendara sejauh 22,0 km ke arah utara. Dia kemudian mengemudi ke arah 60,0 derajat selatan, kemudian dia dari timur sejauh 47,0 km seperti yang ada pada gambar 315A. Itu seperti pada gambar ini. Kita tahu sendiri bahwa si tukang pengantar posnya ini bergerak dari kantor pos menuju ke arah utara sejauh 22,0 km. Kemudian dia mengemudi ke arah selatan sejauh 60,0 derajat. Kemudian dia dari timur sejauh 47,0 km. Pertanyaannya di sini adalah berapa perpindahan dari kantor pos? Untuk menjawab soal ini, saya mendapatkan penjelasan bahwa kita memerlukan pendekatan. Maksud saya pendekatan. Di sini pendekatannya itu untuk setiap vektor menjadi komponen X dan Y, kita perlu menambahkan komponen X bersama-sama dan kemudian komponen Y bersama-sama. Dan kemudian ini akan memberikan solusi komponen X dan Y yang resultan. Kemudian kita membeli sumbu X positif menjadi timur dan sumbu Y positif menjadi utara. Yang kita tahu bahwa ini berhubungan erat dengan kompas yang digunakan pada kebanyakan peta untuk menentukan arah. Oke, kemudian untuk cara penyelesaiannya, kita selesaikan setiap vektor perpindahan komponennya seperti yang tunjukkan pada gambar 3-15B. Kita tahu sendiri bahwa karena D1 memiliki magnitudo, yaitu D1 memiliki magnitudo yaitu 22,0 km. Jadi mengarah ke utara. Jadi ia memiliki komponen Y yaitu D1X sama dengan 0, D1Y sama dengan 22,0 km. Kemudian di sini D2-nya memiliki dua komponen yaitu komponen X dan komponen Y, yaitu D2X sama dengan plus 47,0 km, yaitu tadi ke arah timur, dikali dengan cos 60 derajat, kemudian sama dengan plus 47,0 km dikali cos dari 60 yaitu 0,500 sama dengan plus 23,5 km. Ini merupakan D2X nya. Kemudian kita kerjakan lagi yang D2Y nya. D2Y nya kita masukkan masih sama, cuman ini arahnya yang berbeda yaitu negatif. Kita masukkan negatif 47,0 km dikali sin 60 derajat akan menghasilkan min 47,0 km dikali sin dari 60 yaitu 0,866 sama dengan min 40,7 km. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa arah dari D2Y nya yaitu negatif. Oleh karena itu, komponen vektor ini menunjukkan di sepanjang sumbu Y adalah negatif dan vektor resultannya adalah D memiliki komponen dx sama dengan d1x tambah d2x sama dengan 0 km karena bergeraknya dia tetap, ditambah 23,5 km sama dengan plus 23,5 km. Oke, ini kita tadi kasih masuk persamaannya 23 km dari D2X. Kemudian kita masukkan ke persamaan DY sama dengan D1Y tambah D2Y.
Kita mendapatkan di sini D1Y nya sama dengan 22,0 km, dan kita masukkan di sini tadi min 47,7 km, yaitu arah negatifnya yang ini tadi D2Y nya dia karena berarah negatif. Kemudian sama dengan menghasilkan sama dengan min 18,7 km. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan D di sini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan D, yaitu sama dengan akar dari dx pangkat 2 di sini ditambah dy pangkat 2 sama dengan akar dari 23,5 km pangkat 2 ditambah min 18,7 km pangkat 2 sama dengan 30,0 km. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan tan theta. Tan tetanya di sini dy per dx, yaitu kita masukkan tadi kita masukkan min 18,7 km dibagi 23,5 km akan menghasilkan min 0,796. Oleh karena itu tan theta dari min 0,796 adalah 38,5 derajat. Oke, dari 38,5 derajat itu di bawah eksis seperti yang di sini kita lihat di gambar yang ada terdapat di materinya, itu pada gambar 3-15C. Di sini kita dapat melihat dia mengarah semua perpindahannya. Resultannya tadi kita dapat 30,0 km, dia mengarah ke arah tenggara. Jadi dia mengarah ke arah tenggara dan besaran sudut yaitu 38,5 derajat. Oke, baik Pak, itu merupakan penjelasan dari contoh soal yang pertama. Oke, baik, untuk nomor 2-nya saya memakai contoh soal relative velocity atau kecepatan relatif. Nomor 2 ini terdapat pada halaman 63. Oke. Di sini soalnya yaitu kecepatan perahu di perairan tenang adalah VBW sama dengan 1,85 meter per second, di mana VBW merupakan kecepatan perahu terhadap air, dan ini merupakan simbolnya. Kemudian jika perahu hendak melakukan perjalanan langsung melintas sungai, arusnya memiliki kecepatan VWS. Oke, di sini VWS merupakan simbol dari kecepatan air terhadap pantai, yaitu sebesar 1,20 meter per second. Pertanyaannya yaitu pada sudut hulu berapakah perahu harus berputar? Jadi dia menanyakan sudut yang ini untuk perahu dapat berputar ke hulu. Oke, di sini pada gambar kita lihat sendiri bahwa VBS ini relatif. Dia memiliki kecepatan yang cenderung relatif terhadap pantai. Karena maksud saya sungai, dia memiliki kecepatan relatif terhadap sungai karena dia mengarah langsung ke arah hulu. Oleh sebab itu, maka kita dapat menggunakan persamaan yaitu VBS sama dengan VBW ditambah VWS, yaitu VBW sendiri merupakan simbol dari kecepatan perahu terhadap pantai ditambah dengan VWS yaitu kecepatan air terhadap pantai. Oleh karena itu, karena kita mencari sudut perputaran perahu terhadap hulunya, jadi kita menggunakan persamaan sin theta sama dengan VWS yang ini kita bagi dengan VBW. Yang ini karena dia untuk mencapai putaran sin tetanya ini. Jadi dia posisinya perahu nanti berputar seperti ini. Ya, dia berputar seperti ini untuk kembali ke hulu. Kembali ke hulu. Oke. Di sini kita mengetahui VWS-nya yaitu 1,20 meter per second, dan kita mengetahui VBW-nya yaitu sebesar 1,85 meter per second. Kita langsung masukkan aja, kemudian kita
kita bagi, kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,6486. Ini hasilnya yang kita telah bagi. Kemudian kita konversikan menjadi sin theta. Jadi kita akan mendapatkan sin tetanya, yaitu ini merupakan simbol dari sin theta. Jadi kita mendapatkan sin tetanya itu 40,4 derajat. Ini merupakan arah perputaran perahu, sudut, lebih tepatnya sudut perputaran perahu untuk ke arah hulu, yaitu 40,4 derajat untuk ke arah hulu. Jadi yang perlu diingat adalah VBW itu sama dengan kecepatan perahu terhadap air, kemudian VBS nya yaitu kecepatan perahu terhadap pantai. Jadi ini kecepatan perahu terhadap pantai yaitu VBS. Yang ini dia dari pantainya, garis pantainya di sini kecepatannya ke arah tengah. Kemudian di sini kita tahu bahwa VWS yaitu kecepatan air terhadap pantai. Jadi seperti itu. Jika yang ditanya VBS-nya, kita dapat menggunakan persamaan VBW tambah VWS. Jika kita ditanyakan arah sudut perputaran atau sudutnya tetanya, kita dapat menggunakan persamaan VWS dibagi VBW. Kita tinggal masukkan saja yang diketahui, 1,85 meter per second dibagi, atau 1,20 meter per second dibagi 1,85 meter per second, dan hasilnya sama dengan 0,6486. Jadi sin tetanya dapat kita simpulkan, perahu ini dapat berputar sejauh 40,4 derajat. Oke, untuk contoh soal yang nomor 3 saya mengambil pada halaman 58 sampai 59, yaitu contoh soal 3 sampai 5. Di sini soalnya adalah sebuah bola ditendang secara miring yaitu pada sudut 37,0 derajat yang ditunjukkan pada gambar. Ya, pada gambar ini sudah saya gambar, ini sudutnya 37,0 derajat, kemudian dengan kecepatan 20,0 meter per second. Ditanya adalah A. Hitung tinggi maksimum, B. Hitung waktu sebelum bola menyentuh tanah, dan C. Hitung seberapa jauh bola menyentuh tanah, D. Hitung vektor kecepatan pada vektor ketinggian maksimum. Yang E adalah hitung akselerasi vektor pada ketinggian maksimum. Untuk mengerjakan soal ini perlu diingat bahwa kita memerlukan pendekatan, yaitu pendekatannya di sini adalah kita mengabaikan hambatan udara dan rotasi dari bola tersebut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Y ini dapat bernilai positif jika trafiknya naik, dan dia dapat bernilai negatif jika trafiknya turun, dan sementara X sendiri konstan atau tetap. Kita langsung dapat mengerjakan kecepatan awalnya yaitu Fx0 dan Fy0 nya. Oke, Fx0 nya sama dengan V0 dikali dengan cos 37,0 derajat. Kita langsung masukkan aja yang telah diketahui tadi. F0 nya itu 20,0 meter per second dikali dengan cos 37,0 derajat yaitu 0,799, sama dengan yaitu 160 meter per second. Ini merupakan Fx0 nya. Kemudian Fy0 nya yaitu V0 dikali sin 37,0 derajat. Maka kita langsung juga dapat memasukkannya itu 20,0 meter per second dikali dengan sin 37,0 derajat yaitu 0,602. Kita akan mendapatkan hasil sama dengan 12,0 meter per second. Kemudian kita dapat langsung kita langsung dapat menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mencari hitung tinggi maksimum.
kita hitung tinggi maksimumnya. Yang perlu diingat bahwa kita dapat mempertimbangkan interval waktu yang dimulai tepat setelah bola kehilangan kontak dengan kaki atau setelah bola ditendang ke arah atas tentunya, hingga mencapai ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimumnya di sini, kemudian bola akan bergerak ke arah bawah karena ditarik oleh si gravitasi. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Fy-nya sama dengan 0 dan tentunya ada dua arah, yaitu positif dan negatif karena tidak ada hambatan udara dan rotasi. Oke, kita bisa langsung memakai persamaan, yaitu T sama dengan Fy0 dibagi dengan Y sama dengan kita masukkan saja rumus yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita ketahui tadi 12,0 meter per second dibagi dengan 9,80 meter per second, yaitu besaran gravitasi, yaitu besaran tetap, yaitu 9,8 atau tidak 9,80 meter per second, akan mendapatkan hasil yaitu sama dengan 1,22 second. Kita sudah mendapatkan di sini waktunya 1,22 second. Kemudian kita dapat mencari tinggi maksimumnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan Fy0 dikali T dikurang 1/2 G kali T pangkat 2. Oke, di sini kita langsung saja masukin. Tadi kita sudah tahu dia punya besaran tadi, yaitu 12,0 meter per second dikali dengan tadi kita sudah menghitung waktunya, yaitu 1,22 second dikurangi 1/2 kali gravitasinya, itu 9,80 meter per second dikali dengan 1,22 second pangkat 2. Oke, kita akan mendapatkan hasil 7,35 meter. Jadi ini merupakan Hmax-nya. Untuk cara yang alternatif atau cara yang lebih simpel, kita dapat menggunakan rumus atau persamaan, yaitu Y sama dengan Fy0 dikurang dengan Fy pangkat 2 atau dibagi 2G. Kita langsung masukin aja Fy0 nya itu 12,0 meter per second dikurang 0 meter per second, tentunya Fy nya tentunya 0, biar pangkat 2 juga tetap 0. Terus kita dibagi dengan 2 kali 9,80 meter per second atau gravitasinya, tentunya akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 7,35 meter. Ini merupakan Hmax-nya. Oke, pertanyaan yang A sudah terjawab. Kemudian di sini pertanyaan yang B adalah hitung waktu sebelum bola menyentuh tanah. Oke, sebelum bola menyentuh tanah, tentunya kita juga perlu memerlukan pendekatan, karena kembali lagi bahwa ini tidak ada hambatan udara dan rotasi. Untuk mengetahui waktu yang diperlukan bola kembali ke tanah, interval waktunya berbeda. Tentu saja berbeda. Di sini interval waktunya ada T sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Waktu bola menyentuh tanah, Y sama dengan 0. Ketika kita dapat menggunakan persamaan Y0 sama dengan 0. Oke, itu persamaannya. Y sama dengan Y0 ditambah Vy0 dikali T. Vy0 dikali T dikurang 1/2 G kali T pangkat 2. Kita langsung masukin. Kita sudah ketahui bahwa Y nya sama dengan 0, Y0 nya sama dengan 0 ditambah 12,0 meter per second dikali T dikurang 1/2 kali gravitasinya 9,80 meter per second dikali T pangkat 2. Oke, kita langsung change dia atau kita rubah dia. 1/2 dikali 9,80 meter per second pangkat 2 dikali T. Ini agar mudah kita jumlahkan, maksudnya dikurangi 12,0 meter per second dikali T sama dengan 0. Karena T nya sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan rumusnya, yaitu T sama dengan 2 kali Y0 dibagi G, sama dengan kita masukin saja 2 dikali dengan Y0 nya tadi 12,0 meter per second dibagi dengan gravitasinya, yaitu 9,80 meter per second pangkat 2, akan mendapatkan hasil 2,45 second. Di sini merupakan T-nya ya. Kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan yang B. Kita mendapatkan jawabannya, yaitu
waktu sebelum bola menyentuh tanah. Jadi ini waktunya sebelum bola menyentuh tanah. Yang perlu diingat, ini berlaku untuk 2 kali mencapai titik tertinggi. Artinya waktu naik sama dengan waktu turun, kembali ke tingkat yang sama tetap, karena di sini tidak ada hambatan udara. Itu yang perlu diingat, tidak ada hambatan udara. Kemudian untuk pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C yaitu seberapa jauh bola menyentuh tanah. Oke, untuk pertanyaan yang C ini merupakan jarak total yang ditempuh ke arah Y. Ditentukan dengan cara menerapkan persamaan, yaitu Y0 tambah Fx0 kali T, Fx0 dikali T ditambah 1/2 AX dikali T pangkat 2, dengan kita mengetahui sendiri bahwa X0 nya sama dengan 0, AX nya sama dengan 0, Fx nya sama dengan 16,0 meter per second. Sorry, saya lupa tulis, sorry Pak. X nya, oke, lanjut. X nya di sini, X nya sama dengan Fx kali 0 dikali T. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam persamaannya, itu yang tadi kita ketahui datanya 16,0 meter per second. Tentunya Fx nya kita ketahui 16,0 meter per second. Kemudian kita dikali dengan 2,45 meter per second, yaitu T nya tadi yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian akan mendapatkan hasil 39,2 meter. Jadi ini akan mendapatkan hasil 39,2 meter. Kemudian untuk pertanyaan yang C ini kita sudah bisa dapat menjawab bahwa hasilnya adalah 39,2 meter. Itu pertanyaannya adalah hitung seberapa jauh bola menyentuh tanah. Jadi ini merupakan jauh bola sebelum menyentuh tanah. Bola sebelum menyentuh tanah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang D, yaitu hitung vektor kecepatan pada vektor ketinggian maksimum. Untuk pertanyaan yang D, kita dapat juga menggunakan pendekatan. Yaitu pada titik tertinggi hanya ada komponen horizontal tetap konstan. Jadi F nya sama dengan F0, jadi cos 37,0 derajat, yaitu 16,0 meter per second. Yang tadi kita sebelumnya kita sudah tahu bahwa Fx nya itu 16,0 meter per second. Jadi kita tahu sendiri bahwa dari pertanyaannya ini adalah vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan pada vektor ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimumnya itu 16,0 meter per second. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke 5 atau yang E, hitung akselerasi vektor pada ketinggian maksimum. Oke, yang E ini kita perlu juga menggunakan pendekatan bahwa vektor percepatannya adalah G, gravitasinya sendiri, yaitu 9,80 meter per second. Ini merupakan akselerasi vektor pada ketinggian maksimum, ya, karena tentunya dia mengabaikan hambatan udara dan rotasi. Oleh sebab itu kita mencari untuk vektor percepatannya atau akselerasi vektor pada ketinggiannya maksimumnya, itu ketinggian akselerasi vektornya itu pada ketinggian maksimumnya berapa. Jadi kita dapat langsung menggunakan gravitasinya, karena gravitasi yang mempengaruhi daunnya bola tersebut, karena tentunya bola tersebut akan ditarik oleh gravitasi. Jadi dia berakselerasi dari tengah sini, kan dia naik seperti ini, dia akan naik, kemudian di sini dia tentunya F-nya sama dengan 0. Daripada itu
Maka daripada itu bola ini akan berakselerasi pada F0 nya ini, dia akan upside down nya. Jadi kita memakai menghitung atau mendapatkan akselerasi pada bola tersebut, yaitu G sama dengan 9,80 meter per second. Oke, baik Pak, saya sudah menjelaskan tentang 3 contoh soal. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf apabila ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan perhitungan rumus, atau mungkin saya kurang menambahkan sesuatu hal lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak telah menonton video saya. Saya mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan kata.